Tuhan itu sangat rindu untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kemarin-kemarin kita sudah diajari bagaimana hidup kita itu harus punya keintiman dengan Tuhan. Kalau berjalan seirama dengan Tuhan, berarti ada saling kenal, betul? Nggak mungkin seseorang berjalan bareng tanpa janjian, tanpa ada janjian lah gitu ya. Nah, hari ini Tuhan sedang berkata, aku pengen berjalan bersama kamu. Aku ingin engkau mengerti apa sih yang menjadi kerinduanku. Kalau kita untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar, mari saat ini yang pertama yang kita lakukan adalah kerinduan untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Coba kita buka sebentar di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia. Kalau ada yang menemukan tolong dibaca. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Amin. Saudara, di sini dengan jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah seseorang itu bermegah karena ada sesuatu yang dia miliki. Apapun yang kita miliki saat ini, bukan itu yang membuat kita bangga, yang membuat kita bahagia. Tetapi firman Tuhan dikatakan kembali di berikutnya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Kita mungkin merasa, aku sehat, aku kuat dan segala macam. Tuhan berkata, jangan engkau berbahagia karena itu semua. Tetapi terus berikutnya dikatakan apa lagi? Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada orang berkata, wah, yang penting punya duit banyak, bisa makan enak, bisa tidur enak. Apakah uang bisa bikin kita tidur enak? Enggak kan? Enggak, saudara. Yang membuat kita bisa berbahagia adalah firman Tuhan katakan hari ini, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, ia memahami dan mengenal aku. Kalau kita memahami dan mengenal Tuhan, di situ dikatakan itulah kebahagiaanmu. Enggak ada yang lain, saudara. Kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, maka kita menjadi disebut orang berbahagia. Ketika kita mengenal Tuhan, waktu Tuhan suruh sesuatu kita lakukan, kita akan berkata, iya Tuhan. Dasarnya apa, saudara? Karena kita sudah kenal Tuhan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Di sini apa? Berjalan seirama dengan Tuhan. Kalau kita mau seirama dengan Tuhan, otomatis kita harus punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Kita harus kenal pribadinya Tuhan. Betul? Kita tidak mungkin menyakiti seseorang yang kita kenal. Berbahagia. Saya ingat ketika Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah, ya, di Matius 5. Pada waktu kami dibawa ke Israel pada waktu itu, Pak Daniel ngomong gini, di sini loh Tuhan Yesus dulu waktu bersabda,
Berbahagialah orang yang, ya kita buka sebentar ya di Matius 5 supaya kita jelas gitu. Matius 5 tentang berbahagia. Oke. Matius 5. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan berkata miskin di hadapan Allah. Kita coba bayangkan, namanya miskin itu apa sih? Miskin itu nggak punya, benar-benar nggak punya, miskin di hadapan Allah. Dan waktu kami dibawa ke situ, saudara, saya bisa membayangkan naik ke bukit katanya. Tuhan Yesus, ketika Yesus melihat ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Memang itu bukit, saudara. Jadi pada waktu itu dijelaskan sama tour guide-nya, di sini loh dulu orang banyak dengerin Tuhan Yesus lagi khotbah katanya. Dan memang itu seperti bukit dan keren, saudara. Di situ Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Apa itu artinya? Miskin itu artinya kita merasa bahwa kita nggak punya apa-apa tanpa Tuhan. Kita benar-benar, istilahnya itu ya saudara, aduh Tuhan, tanpa Engkau aku gak bisa. Tanpa Engkau. Kenapa Daud berkata, Tuhan semuanya boleh Engkau ambil, tetapi jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu, hanya dekat Allah saja aku bisa tenang. Hanya bersama dengan Tuhan aku bisa bahagia. Berbahagialah, Tuhan itu paling suka ya saudara, kalau kita bilang, Tuhan aku ini gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan Tuhan juga bilang, iya memang kamu gak bisa apa-apa tanpa aku. Ada kan ayatnya yang kita suka nyanyikan, kau di dalamku dan ku di dalammu, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Mari saat ini mulai kita berpikir, iya Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dikatakan tadi, nak, Engkau mau berbahagia, Engkau mau bangga. Apa yang kamu mau banggakan? Ayo dekat dengan aku, dekat dengan Tuhan. Hanya itu yang membuat kita bahagia. Semua akan lenyap. Ketika kita diproses, apakah kita tetap percaya? Tuhan, aku tahu Engkau sedang mungkin bisa berkata, bikin gara-gara, atau Engkau sedang izinkan aku, Engkau sedang uji aku. Apakah aku tetap bersyukur kepadamu? Kalau kita kenal dengan seseorang, kita akan tahu tujuannya apa ini dilakukan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, apakah kita tetap bisa berkata, aku tahu Engkau pasti tolong aku. Aku tahu, istilahnya gini ya, kalau kita benar-benar sayang cinta sama Tuhan itu, ya wes, demi menyenangkanmu gak apa-apa. Halo, demi menyenangkanmu. Sebenarnya suara saya tuh kayak gini ya saudara, tapi Tuhan tuh gini, ayo nak, sampaikan tentang memahami dan mengenal aku. Ya wes, nurut aja. Saya tuh sejujurnya saudara, saya rindu banget gitu ya. Kita semua ini bukan karena disuruh-suruh, bukan karena dorongan manusia, tapi karena kita mengerti aku yang perlu. Aku datang ke tempat ini, aku butuh Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau. Emang kita bisa ketemu Tuhan di mana aja, tapi kadang-kadang Tuhan itu pengen kita ketemu di suatu tempat. Ya mungkin orang yang pengen berduaan, yuk kita berdua di sana aja misalnya. Tuhan juga seperti itu saudara. Ya saya terus terang teringat ketika awal dari persekutuan ini dimulai, saya tuh membayangkan ya saudara, mana mungkin gitu loh. Terus saya masih ingat betul
Waktu masih di rumah Mawar Raya pada waktu itu saya doa, Tuhan, apa sih yang kau rindukan? Apa sih yang kau inginkan? Tuhan tuh cuma dengan lembut menjawab seperti ini. Aku hanya ingin ada orang yang nyembah aku. Aku hanya ingin, meskipun mungkin kau sendiri atau berdua atau berapa orang pun, aku ingin dengar pujian penyembahan kau naikkan. Jadi itu Tuhan. Dan dilanjutkan saudara, dilanjutkan ternyata di tempat ini Tuhan suruh kita setiap hari naikkan pujian penyembah. Dan buat saya suatu kebahagiaan adalah ketika bisa menjawab kerinduannya. Betul gak sih saudara? Kalau Tuhan lagi rindu pengen ini gitu ya, kita bisa jawab. Dan kuasa-kuasa iblis itu akan takluk lah istilahnya. Dia akan bilang, ya kok nurut ya. Dan hari ini Tuhan sedang berkata, berbahagialah kalau engkau menyadari engkau miskin, engkau gak bisa berbuat apa-apa. Satu nilaimu itu yang the best. Berbahagialah. Jadi sebenarnya ya kalau manusia ini waras, menurut saya loh ya, kalau manusia ini waras, kalau kita semua waras, nggak ada yang lihat orang lain, gue lebih cantik, gue lebih kaya, gue lebih ini lebih ini. Tuhan bilang berbahagialah kalau engkau miskin di hadapan Allah, engkau yang akan punya kerajaan Tuhan. Amin. Seandainya kita ini semua menyadari dan ngerti, memahami kebenaran firman ini, gak akan ada yang berani orang marah-marah. Percaya, gak akan ada orang yang berani untuk ya sedih. Gak ada orang yang berani untuk bilang, hei si itu jelek, hei si itu kok begitu, hei siapa kita ini kok menghakimi orang lain. Betul? Enggak saudara. Kita akan berkata, Tuhan tolong ingatkan dia. Itu bagian kita saudara. Ketika kita melihat seseorang kurang beres di hadapan Tuhan atau tak sesuai dengan firman, bagian kita adalah mengingatkan Tuhan. Tuhan akan tanya gini, nah kan kamu itu pembawa damai, kok kamu tidak lakukan apa yang menjadi bagian? Tuhan sedih saudara. Yang membuat Tuhan sedih ketika kita sudah tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah sekarang mungkin kita bertanya, lah Tuhan bilang apa sih? Di firman inilah jawaban apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Betul nggak? Sekarang ada Google Map. Aku mau ke Surabaya, gampang tinggal lihat Google Map. Ikutin aja itu Google Map, nyampe. Betul nggak? Sekarang kalau mau masuk kerajaan Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan ini loh pedomannya. Gak ada tuh di Google Map, mau ke surga lewat sini. Gak ada. Ada gak? Gak ada. Hanya di firman Tuhan ini kita temukan. Di Yohanes katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya, istilahnya bukan saya, dan Tuhan sedang berkata hari ini, nah udah waktunya kalian jadi berkat. Ya kita mungkin bilang, uangku masih sedikit. No, uang itu urutan terakhir. Ketika engkau menyadari aku miskin di hadapan Tuhan dan aku butuh Tuhan. Kalau kita benar-benar merasa butuh Tuhan, kita gak akan berani bangun tidur terus langsung lakukan yang lain-lain tanpa memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kalau di AOC sudah disediakan, ada AOC Media setiap jam 5 pagi doa bareng. Mungkin bilang kuotanya sedikit. Sebenarnya ya saudara, pasti bisa sih. Tinggal kita mau apa enggak. Betul ya? Sekarang gini, pakai pikiran kita ya. Kita pengen menyenangkan hati Tuhan, pengen kuota nggak ada nih. Awes lah, tak relakan. Saya misalnya harusnya bisa makan berapalah ya sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Tak sisihkan 3.000 atau berapa ribu untuk kuota. Itu loh menggetarkan hati Tuhan loh yang kayak gitu tuh. Jadi ada sesuatu yang kita korbankan. Kalau
kita pelit untuk buat kota, enggak lah, mending aku beli Kentucky enak. Berapa lama sih kamu bisa menikmati seperti itu? Ayo hari ini kita Tuhan sedang ingatkan. Apalagi yang disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ada saudara-saudara kita hari ini berduka cita, yang masuk penjara gara-gara menginjil, yang mungkin ditinggal oleh keluarganya. Dan firman Tuhan katakan, berbahagia, kamu akan dihibur. Kalau kita nggak berduka cita nggak mungkin bisa dapat penghiburan, betul nggak sih? Saudara, apapun yang hari ini kita alami, mulai coba kita lihat Tuhan. Bayangkan ada Tuhan bersama kita. Kan baru kemarin dikatakan Tuhan menyertai kita, bahkan Tuhan memegang apa? Tangan kanan kita. Betul? Tuhan memegang tangan kanan kita. Bayangin dong, kalau Tuhan memegang tangan kanan kita, berarti Dia selalu ada bersama kita. Jadi apa sih yang membuat kita istilahnya pusing dan segala macam? Buat saya sejujurnya ya, menghadapi tanggal 5 dan 6 saya gentar. Waktunya mepet dan segala macam. Tapi barusan di situ Tuhan, loh emang siapa sih yang kerja? Oh iya Tuhan, oke Tuhan, saya mau belajar melakukan apa yang Kau. Dan sampai saat ini saudara, pesertanya haleluya dan segala macam masih dalam kondisi didoakan. Tapi gak usah takut. Kalau sampai apapun yang terjadi nanti, ya wes, pokoknya aku cuma nurut. Amin. Yuk kita saat ini, kita lagi ada di kelompok ini. Tuhan, apa yang aku bisa buat? Tuhan. Dan sebenarnya sih udah banyak sih, udah ada beberapa lah yang daftar gitu ya. Tapi kembali lagi, saya nggak kebayang gitu ya. Saya nggak kebayang Tuhan nanti bagaimana. Dan saya memang untuk hal ini, saya cuma bilang gini, Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Saya rindu dan Tuhan tuh cuma gini. Waktu saya mencoba bertanya gitu ya, ini nanti bagaimana? Saya tanya temanya nanti apa? Dan sesungguhnya ibu bilang, saya kok hari-hari ini melihat dan Tuhan banyak bicara biasa-biasa. Kita mungkin merasa biasa-biasa, dan Tuhan kepengen kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang bilang, gak dianggap mungkin. Tapi ketika ada roh Tuhan bersama kita, ketika kita bisa bersahut-sahutan dengan Tuhan, ketika kita bisa berkata, Tuhan Engkau segalanya, Tuhan apapun yang terjadi aku mau belajar jalan bersamamu. Keren. Asal kita benar-benar ikuti protokoler. Bener loh, itu sangat benar-benar kuasanya besar. Tahu ya artinya protokoler? Tahu nggak? Saya dulu diajari sama Pak Daniel, bilang gini. Mungkin yang lain juga ngerti. Kalau kamu lagi pelayanan AOC, pakai baju AOC. Kenapa? Dia kasih contoh seperti ini. Kalau polisi tidak pakai seragam di jalanan sana, dianggap nggak? Nggak kan? Begitu iblis lihat kita, istilahnya bukan apa-apa ya. Iblis lihat kita, oh lah itu turunannya si itu tuh. Wah, ojo dideket-deketin. Itu nanti kita bisa nangkap nggak ini? Nangkap ya? Wah, saudara, Pak Daniel duluan pulang. Kadang-kadang saya bilang gini, enak banget sih si papi ini. Udah di sana enak banget. Kita dikira, uang bayar harganya dia udah, wah, puasalah segala macem lah. Apa saat ini yang kita sudah bayar? Terus apa lagi nih? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, lemah lembut, sorry ya, bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu berarti kadang-kadang memang saya pernah dengar seorang hamba Tuhan ketika waktu itu menjelaskan lemah lembut. Dia bilang apa? Kamu tahu arti dari lemah lembut? Dia bilang, kenapa Musa disebut orang yang lemah lembut? Karena Musa itu nurut sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan bilang, salah satu contoh adalah apa? Ketika bangsa Israel sudah mau dihabisi sama Tuhan di padang gurun. Wah, ini bangsa Israel ini udah ditolong, sudah dikasih mujizat.
tapi masih berontak, tapi masih menggerutu, masih sungut-sungut. Terus Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku mau habis itu bangsa Israel. Dan Musa bisa ngerayu Tuhan, menurut saya itu ngerayu. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan binasakan mereka di padang gurun, nanti musuh-musuh mereka akan bilang, ya Tuhannya gak bisa menyelamatkan mereka. Sampai begitu loh, Musa itu bisa ngomong gitu sama Tuhan. Ada ayatnya betul, pernah dengar itu? Jadi Musa itu bilang, Tuhan, kalau sampai nanti didengar oleh musuh mereka, ya Tuhannya gak bisa nolong mereka, nanti dibinasakan. Terus Tuhan bilang, ya wes, tak dengerin doamu, tak selamatkan mereka. Nah, itulah panggilan kita, saudara. Ketika kita ngelihat di sana, ya toh, benar. Tuhan, ingatkan Tuhan, biar dia kembali kepada jalan. Karena apa? Lo firman bilang, oh kamu nggak boleh menghakimi orang lain, betul nggak? Nggak boleh. Misalnya kita lihat, ya katanya hamba Tuhan, kok hidupnya sengsara. Siapa kita ini? Tuhan lagi izinkan seperti itu. Emang yang berbahagia itu, lah firman Tuhan bilang, bukan orang kaya. Jangan berbahagia karena kekayaanmu, kan tadi bilangnya gitu kan. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang memahami. Memahami ini dalam loh saudara. Memahami ini benar-benar. Kalau kita memahami Tuhan, maka benar-benar kita itu nggak akan ada ruang di dalam diri kita ini untuk kesepian. Nggak ada ruang di dalam diri kita ini untuk khawatir dan segala macam. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan ngomong gini, dia baru ditinggal oleh orang yang dikasihi gitu. Kenapa kamu sampai sedih? Karena engkau mulai memikirkan dirimu sendiri. Ketika engkau berpikir dirimu sendiri, ya ampun, kok begini ya, kok begini, itu bisa masuk. Pintunya dibuka, jendelanya terbuka. Tetapi ketika kita terus berpikir sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau izinkan ini terjadi, Engkau pasti punya maksud. Mungkin misalnya nih, kalau saudara kita yang sahabat kita ini pergi duluan atau dipanggil pulang misalnya, mungkin karena dia sudah menyelesaikan tugasnya dan kau lihat kalau aku bersama dia terus, saya tidak bisa menyelesaikan bagianku. Mampukan aku Tuhan. Halo. Jadi menurut saya tuh memang tidak ada ruang buat kita sedih, tidak ada ruang buat kita untuk mengeluh, tidak ada ruang ketika kita terus menyatu dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Amin katanya, dia mau pergi soalnya. Ingat nih pesan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Ketika kita terus jadikan ini, firman ini benar-benar menjadi yang terbaik, yang termanis, yang segalanya buat kita. Wah, keren. Oke, kita lanjut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nek kita nggak lapar dan haus, kita akan berkata, wis ngerti ya, tahu itu firman, karena merasa udah kenyang. Coba kita sekarang, hari ini misalnya, kita kenyang nih semuanya, dikasih apapun makanan, kita nggak akan merasa enak, betul? Tapi ketika merasa lapar dan haus, makanan apapun tuh, wah nikmat. Begitu juga firman, kita dengerin. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, aku mau Tuhan, buat aku lapar dan haus Tuhan, buat aku lapar dan haus, buat aku terus mengingini Engkau Tuhan, buat aku. Wah, keren saudara. Dan Tuhan tuh sedang begini ya. Sebenarnya kalau saya sejujurnya menangkap di alam roh tuh, Tuhan tuh udah pengen banget memberkati kita semua. Tetapi Tuhan ngeliatin, ini nanti nek tak berkati bener-bener berlimpah-limpah, ini belum kuat nih, pondasinya belum kuat nih. Jadi Tuhan biarkan saudara. Tuhan tidak ingin kita, Tuhan tidak menginginkan kita itu sampai nanti melenceng. Tuhan lebih sayang kepada kita
biarin aja lah mereka seperti itu, biar terus teriak-teriak sama aku, istilahnya gitu. Pak Yusak tuh ngajari gini, kalau engkau kena masalah dan engkau serius dengan Tuhan, ditolong sama Tuhan, terus kamu biasa-biasa lagi, enggak sungguh-sungguh lagi, Tuhan bilang gini, oh kamu punya sifat seperti itu, kasih terus masalah biar dia teriak-teriak. Pilih mana saudara? Ketika ada masalah, tidak ada masalah, sama aja kita tetap nyembah Tuhan. Kau ku sembah, engkau baik Tuhan, engkaulah kehidupanku, engkau cintaku, engkau segalanya dalam hidupku. Pilih mana? Halo? Ya, sepakatlah, saya mau seperti itu. Itulah yang terbaik saudara. Miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Sepertinya ada sesuatu yang kurang gitu loh, kalau kita tidak dipenuhi dengan firman. Kalau ada sesuatu yang istilahnya gini ya, kalau misalnya pemimpin nggak jawab, kenapa ya istilahnya gitu, itu bukan urusan kita saudara. Seringkali dulu ya, saya kalau misalnya nanya ke pemimpin saya, ini gimana ya Pi? Kadang-kadang dijawabnya baru besok. Jadi hari ini misalnya tak tanya, dijawab besok, atau mungkin bisa 2 hari yang akan datang. Kenapa sampai seperti itu? Saudara, saya percaya mungkin dipikirkan dulu, didoakan dulu, Tuhan belum jawab, ya nggak mungkin dijawab. Jadi mari kita saat ini dewasa, mari kita saat ini berjalan dalam kebenaran, mari kita mulai belajar memahami apa yang Tuhan mau. Kita lanjut ya. Di dalam ayat berikutnya dikatakan, tadi lapar dan haus akan kebenaran maka kita akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Udah tahu ya, ini semua tahu. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya. Apa ini artinya saudara? Orang yang suci hatinya adalah orang yang mau mengakui di hadapan Tuhan. Baru-baru ini saya ketemu seseorang, anaknya apa tuh? Ya maaf, ini anaknya ya kurang sempurna lah istilahnya. Terus saya tuh sebenarnya udah lama pengen nanya gitu ya, tapi di hati saya tuh belum nyampe. Tapi baru-baru ini saya coba gini, Tuhan, ini kasihan ya. Apa sih yang kau mau? Apa sih yang harus dilakukan gitu? Terus saya memberanikan diri. Sorry ya, saya bilang. Boleh nggak saya bertanya? Ini ceritanya gimana anakmu ini? Saya gituin. Apakah kamu memang melakukan sesuatu yang nggak benar di mata Tuhan? Dan dia jawab seperti ini. Oh saya nggak apa-apa Bu, tak ceritain kemana-mana kok itu, dia bilang. Dan saya selalu mengingatkan anak muda, dia bilang, supaya jangan melakukan bermain-main dengan ini. Jadi ceritanya dia dari kecil seperti ini, udah cinta Tuhan, sudah melayani, tapi ketika kuliah, nah ini nggak tahu, ini peringatan buat Vita, nggak tahu juga. Ketika dia kuliah serius, saya nakalnya cuma setahun, dia bilang. Saya nakalnya cuma setahun, cempleng. Saya bilang gini, kok bisa? Apa kamu tidak punya ketakutan atau gentar sama Tuhan? Kata saya itu gitu. Takut sebenarnya, tapi nggak punya kekuatan untuk lepas. Wow. Artinya apa? Jangan coba-coba nyemplung dalam dosa itu. Nangkap ya? Saya dulu jujur, saya lihat orang itu ngerokok ngepul gitu ya, kok gitu enak banget ya, nikmat gitu ya. Jujur ini jujur, Tuhan aku tak nyoba ya gitu. Tak nyoba, tak beli 1 batang di warung. Saya nyoba, pengen nyoba-nyoba gitu loh, nyoba-nyoba. Kan kalau ngelihat orang ngerokok itu kan keluar dari hidungnya, gitu kan. Terus waktu itu Tuhan sorry ya, tak coba gitu. Silahkan gitu, Tuhan tuh sepertinya mengizinkan, silahkan. Tak coba saudara, tak nyalain, tak hisap. Saya pengen nyoba keluar. Waduh, haleluya, hidungnya mengerikan saudara, sakit. Sorry Tuhan, kapok saya, tak langsung tak injak-injak. Kan mau nyoba ya toh.
Sorry Tuhan, tapi Tuhan izinkan kok. Kan Pak Yusak bilang kalau kamu mau berbuat dosa ngomong dulu sama Tuhan. Loh, saya pengen tahu gitu loh rasanya. Dan saya tidak menyarankan gitu karena sakit banget. Nggak tahu tuh. Oh pernah lewat hidung juga. Nggak enak sama sekali saudara. Beneran. Saya pengen, rasanya tuh pengen ikut-ikutan gitu loh. Ngepul dari hidung. Gitu kan. Aduh Tuhan ampun. Saya bilang ampun. Istilahnya Tuhan tuh jawabnya rasain. Yang mau nyoba-nyoba. Jadi ini pesan Tuhan buat kita semua. Nggak usah nyoba-nyoba. Amin. Nggak usah nyoba-nyoba lah. Sakit. Sangat menyakitkan. Terus apa lagi nih? Suci hatinya itu juga berarti saudara. Kita ini saya pengen ya kita itu kalau misalnya kita manusia bisa jatuh dalam dosa, betul? Kita harus tahu ayatnya. Di mana ayatnya? Ini mau saya tanya dulu. Ada ayat yang berkata, jika kamu mengaku dan meninggalkan dosamu, engkau akan diampuni. Ada yang tahu? Gawat ini kalau nggak tahu. Soalnya ini kuncinya. Kalau begitu kita jatuh dalam dosa, kita langsung pegang ayat itu ngaku. Coba tolong dikeluarkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita bisa ngomong ke iblis, iblis lu gak bisa lagi maksudnya nuntut. Ya kan kayak di penghakiman itu. Gak bisa lagi nuntut. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Keren ya. Tuhan kita itu begitu keren. Jadi ketika kita misalnya keceplosan, ngamuk-ngamuk dan segala karena sifat manusiawi kita, langsung Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku tadi salah ini. Dan firman Tuhan katakan ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita harus tahu yang begini saudara, supaya kita tidak ada sedikit pun bisa dikerjain oleh iblis. Kita harus tahu. Nggak ada tuh istilahnya sedih dan segala macam. Kita harus ngerti kebenaran. Ini harus jadi ayat hafalan sebenarnya saudara. Nggak bisa pelayan nggak ngerti hafal, nggak tahu ayat ini. Harus tahu. Jika kita, yuk baca bareng-bareng. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi begitu misalnya kita seperti tadi, coba seandainya misalnya aku nggak berdaya, teriak aja di situ, Tuhan Yesus tolong. Sebelum masuk ke lubangnya, pasti kok ditolong Tuhan. Nah, seperti tadi yang saya nyoba, aduh Tuhan ampun ini sakit ya, nggak lama sembuh sih. Keren lah Tuhan kita itu keren banget. Saya suka banget sama Tuhan. Oke. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini khotbah Tuhan nih di bukit nih. Jadi saya teringat di Israel. Aduh, keren banget, seneng banget. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik, misalnya nih ada sesuatu orang ribut dan kita hadir di situ nggak ngomong pun, ketika ada aroma Tuhan dalam hidup kita, ketika ada aliran kuasa Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, kita ngomong mungkin baru sedikit, hati orang itu langsung iya ya, itu namanya membawa damai. Bukan kita terus ngomong A, B, C, D, E, mungkin belum tentu itu membawa kebaikan. Tapi yang disebut membawa damai itu adalah ketika di situ suasananya tidak baik, ketika di situ orang-orangnya mungkin lagi bingung, lagi khawatir. Tadi siang saya coba broadcast seseorang, saya bilang gini, bisa datang Ci? Nggak wani katanya. Aku nggak berani. Kok nggak berani sih? Saya bilang, kan sudah sembuh. Iya belum berani. Suamiku tuh nggak berani. Ya ampun, saya bilang. Terus ya, ini hati-hati nih.
Kemarin waktu saya ketemu dengan seseorang bilang gini, dia itu dari awal pandemi dia di rumah terus. Istri dokter katanya, di rumah terus. Terus dia, saudaranya ada yang ulang tahun, mereka rayakan. Baru kejadiannya itu baru mungkin 2 minggu yang lalu. Dirayakan. Terus tiba-tiba malamnya itu katanya demam. Demam, enggak lama pulang. Kok bisa ya? Kasihan juga ya. Sudah di rumah terus, baru memberanikan diri sekali keluar, pulang deh. Kena gitu lah istilahnya. Terlalu khawatir mungkin ya. Hah? Terlalu takut, terlalu khawatir. Nah, saudara, bukan kita mau sok-sokan, bukan. Tetapi kita juga harus tahu gitu. Musuh itu, virus itu harus takut sebenarnya sama kita, karena ada roh Tuhan dalam diri kita. Bukan karena kita sok-sokan, bukan. Kebenarannya berkata seperti itu. Seandainya ada orang yang jahat memberi kamu racun untuk kamu minum, kamu gak akan mati dan kamu gak apa-apa. Firman Tuhan gitu loh. Jadi apapun itu jangan kita dibodohi oleh iblis. Sekarang lagi rame nih masalah apa tuh namanya, vaksin dan segala macam. Ada yang pro, ada yang kontra. Loh, firman jelas loh ngomong, seandainya itu racun, apakah Tuhan kurang kuasa untuk membereskan itu? Sing penting hari ini kita berdoa, Tuhan apa yang kau mau? Itu yang pesannya Pak Jo. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Jalani aja. Gak usah ya teman-teman kita yang di luar, ada yang di ini, ada yang enggak. Semua itu kita teman kita. Amin. Yo, pembawa damai bukan pengacau ya. Pembawa damai, kita pembawa damai. Terus apa lagi nih? Berbahagialah. Nah, ini ada lagi nih. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dianiaya karena kebenaran, bukan dianiaya karena mencuri. Halo? Jangan bilang gini, katanya aku harus berbahagia ketika dianiaya. Dianiaya karena apa dulu? Kalau karena kebenaran, karena kita jujur, ya toh? Karena kita nyembah Tuhan, dianiaya, berbahagia loh kata Tuhan. Upahmu besar di surga. Karena dia. Ini nasihat-nasihat Tuhan buat kita hari ini. Haleluya. Jadi jangan takut. Seandainya ada orang di luar sana, gimana sih? Nyembah Tuhan terus, nyembah Tuhan terus. Kali-kali ayolah main, kali-kali nikmati dunia, kali-kali coba-coba ini. Ya itu seperti tadi saya bilang, contoh. Pilih mana kita? Seperti Daniel berkata, aku mau memilih tetap nyembah Tuhan. Lah waktu di zaman Daniel itu kan ada peraturan tidak boleh menyembah kepada Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, ya kan? Kalau kamu tidak nyembah dewaku ini, akibatnya kamu dimasukkan ke dalam perapian. Wah, kami nggak bisa, kami tetap harus menyembah Allah kami. Kan rajanya geram ya, geram. Mereka nggak takut. Dan disitulah pembelaan Tuhan turun. Hari ini kalau seandainya Tuhan izinkan sesuatu yang sangat tidak enak buat kita, sebenarnya ya itu adalah kunci untuk kita mendapat mujizat. Betul? Jadi jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan persoalan. Tinggal kita sekarang berkata, Tuhan, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kita bertanya. Kalau misalnya salah denger nih, Tuhan juga memaklumi kita. Jadi jangan takut gini, ya nanti nek salah, ya nanti nek salah.
terus gali sampai dalam hati kita ini ada damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab kita. Dan Tuhan pasti memberi kita mengerti. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Saya sih nggak minta dianiaya karena kebenaran, enggak sih. Saya selalu berdoa gini, Tuhan kalau boleh perlindungan-Mu, Tuhan para malaikat-Mu mengelilingi. Dan selama ini selalu begitu, selalu dilindungi. Itu harapan saya memang. Lindungi Tuhan, malaikat-Mu menjagai. Kalau sampai tahu kayaknya Tuhan tuh lihat, kasihanlah dia enggak. Kalau tempatnya saya pernah dengar ya Bapak Yakub Nahuai waktu itu lagi seminar gini, dia bilang gini, saudara, sebelum gereja dia besar, gereja dia kan besar ya, kalau saudara tahu Pak Yakub Nahuai. Jadi pada waktu itu dia lagi istilahnya masih di gang kecil, masih kecil ininya gerejanya, dilempari loh sama orang, maaf ini kotoran manusia dilempari. Dia cuma Tuhan berkati dia, berkati mereka, Tuhan berkati. Bisa nggak sih kita ketika orang melempari kita dengan kotoran gitu, berkati dia, mungkin langsung refleks, oh iki ya ta? Kita bisa cek diri kita. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, berbahagialah kamu dianiaya. Itu salah satu penganiayaan saudara. Ya, kalau kita sampai diperlakukan seperti itu. Berbahagialah kalau kita dianiaya karena kebenaran. Lanjutnya, berbahagialah jika kamu karena kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah ini, difitnah, diperkatakan yang istilahnya tuh yang jelek-jelek. Tuhan bilang sekarang, bahagialah, tetap bahagia. Saya sejujurnya sangat terkesan dengan Bu Iin tuh kan ngomong gini, kalau kamu dicela atau difitnah atau apapun, dia malah punya istilah seperti ini. Apa? Terus. Itu berarti aku mau naik tingkat. Terus. Aku mau next level. Terus. Bisa nggak kita seperti itu? Saya juga lagi latihan ini. Lagi latihan. Ketika misalnya orang tidak menganggap gitu ya, Tuhan, aku mau semakin merendahkan hati. Aku mau semakin merendahkan. Tolongi aku, mampukan aku. Mampukan aku Tuhan. Dan ketika sesuatu itu rasanya nggak mungkin, Tuhan, aku percaya. Hari ini Tuhan sedang berkata bahwa apa yang kamu katakan itu yang akan Tuhan lakukan. Betul. Jadi hari ini mari kita mulai berubah, ciptaan yang baru. Baru kemarin kan new beginning, apa itu? New chapter. Jadi yang lama kita harus benar-benar buang semua. Mulai kita berkaca, hidup baru. Set di pikiran kita, aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Katakan, saya selalu sejujurnya saudara, saya suka ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata Kaleb umurnya 80 dan kekuatannya masih seperti 40. Sepakat loh Tuhan, aku nih umurku sekian, berarti diskon 50. Sepakat ya Tuhan. Jadi ya 20 sekian lah. Loh, saya ada beberapa orang bilang gini, saya pernah ketemu di hotel sama seorang ibu-ibu, kenalan nih ceritanya. Saya nanya, Bu umurnya berapa? Sekian. Oh, masih tua saya. Terus dia nanya saya, umurmu berapa dek? Ngomongnya dek. Umurmu berapa dek? 50 sekian. Saya kan udah 50 sekian kan. Terus, hah? Dia bilang gitu. Kok bisa? Kelihatannya masih gini. Saya langsung ngomong karena dia Kristen, dia hamba Tuhan. Kan firman Tuhan yang bilang, saya bilang, Kaleb umurnya 80 tapi kekuatannya masih seperti 4. Oh iya. Oke. Jadi kalau adik-adik mah enak aja ya. Kalau adik-adik mungkin bilangnya, aku pengen dewasa, aku pengen besar. Beda sama kita yang sudah umur. Jadi kalau misalnya kita udah umur 70 berarti masih 35, percayalah. Kekuatannya masih 35 tahun. Jadi kita nggak ada yang tua di sini. Kita masih muda semua. Oke.
Terus apa lagi? Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi semua nabi-nabi itu punya salib sendiri-sendiri, punya penderitaan sendiri-sendiri. Enggak ada tuh langsung des gitu, enggak ada. Coba pelajari Yeremia bagaimana penderitaannya, Daud bagaimana. Kalau saya paling suka memang sejujurnya Daud. Kenapa? Daud itu sitik-sitik nanya, Tuhan ini dosa dia tuh mana ada? Coba kita pelajari. Dosa Daud itu gede banget, betul? Sudah apa ya? Sudah berzina, sudah ngambil istri orang. Wes dosanya oke banget itu. Tapi Tuhan tuh sampai berkenan sama dia. Di Kisah Para Rasul ada loh, aku berkenan akan Daud. Kenapa? Daud itu pertama jujur. Dia jujur. Tuhan, aku tuh ampuni, aku memang berdosa Tuhan. Nah sekarang kita kalau belajar ya, Daud pernah nggak pura-pura gila? Pernah nggak? Pernah loh. Dia untuk menyelamatkan diri pura-pura gila. Nah sekarang kita ini ya, kalau orang berbuat sesuatu, kita kalau kembali kepada firman, siapa tahu memang Tuhan suruh dia lakukan seperti itu. Kita nggak bisa ngomong, lu kok nggak sesuai firman. Bahaya saudara. Apalagi kalau kita lihat misalnya hamba Tuhan melakukan menurut pikiran kita, kok nggak pas gitu. Itu bahaya banget. Contoh, Musa itu dikatai oleh Maryam dan Harun. Pernah dengar? Mereka kena kusta, dikucilkan. Wah, dan Tuhan sedang berkata gini, nak kamu mau diberkati? Mau diberkati? Yuk mulai kita perbaiki hidup kita. Kita jaga perkataan kita. Kita jaga semangat kita. Terus bersemangat sama Tuhan. Terus pandang Tuhan. Terus selagi misalnya masih kita diproses, terus berkata, Tuhan kau baik, Tuhan engkau baik. Oke kita lanjut, kita buka dulu 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Oke kita baca 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ada firman Tuhan berkata pergaulan yang baik. Oh pergaulan apa? Tuh pinter. Pergaulan yang buruk merusak yang ya wis tuh. Jadi saudara, dengan siapa kita berteman kita akan terpengaruh. Yuk kita, kalau kita belum kuat untuk berteman atau menginjili orang itu, ya jangan coba-coba deket lah. Mari kita kembali kepada kebenaran. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Sekarang orang dunia bilang ini, ngapain ibadah melulu, ngapain nari-nari, ngapain? Karena memang begitu firman Tuhan. Nggak kenal Tuhan, nggak tahu Tuhan, itu suatu kebodohan buat mereka. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memahaminya, karena itu dinilai secara rohani. Berikutnya kita buka dulu Efesus 3 ayat 18. Yang sudah menemukan katakan amin. Yuk baca bersama-sama. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Haleluya. Aku berdoa. Coba kita berdoa sama-sama. Kita berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Enggak terukur saudara.
Mari saat ini benar-benar kita, ya betapa lebarnya kasih Tuhan buat kita, betapa dalamnya kasih Tuhan buat kita, betapa tingginya sampai gak terukur. Saya gak bisa ngomong saudara, betapa Tuhan kita itu baik banget, sangat baik. Tuhan itu pokoknya jangan izinkan kita ngelamun yang gak baik. Itu yang membuat kita goyah. Isi diri kita ini terus dengan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan akan dibuat berhasil dan beruntung. Kalau kita saat ini masih sedang diproses, tetap jalan. Kalau Pak Daniel bilang jalani saja nanti juga Pak nyampe. Terus jalani. Terus latihan. Ya Ci ya. Terus nanti sempurna, nanti juga nyampe, nanti juga sembuh, nanti juga nyampe. Amin. Ayo, pokoknya kita lakukan yang terbaik. Kalau ada orang bilang gini, kok jelek, kok gini, Tuhan, aku mau beri yang terbaik untukmu. Aku bukan untuk dilihat orang, aku bukan untuk dinilai orang, tapi aku mau beri yang terbaik untukmu. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh belajar menyenangkan hati Tuhan. Berbahagialah orang yang memahami Tuhan. Ini balik ya ke Yeremia 9 tadi ya, karena sebenarnya intinya di sini. Yeremia 9 ayat 24 tadi. Sebelum kita, ada yang mau kesaksian? Siapkan ya yang mau kesaksian. Daftar dulu. Mana tadi Yeremia 9 belum muncul. Sekali lagi, mungkin kita udah sering dengar firman ini, tapi hari ini Tuhan sedang berkata, jangan hanya sekedar tahu tapi hidupi. Oke lah, dari situ aja. Ayat 24 dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kita bilang, Tuhan aku mau menyenangkanmu. Firman Tuhan katakan, berbahagialah yang memahami. Orang yang memahami akan mengenal. Contoh, mungkin kalau di rumah itu udah pada ngerti kalau saya tuh gak terlalu suka yang manis-manis. Jadi kalau dikasih tahu bacem, tempe bacem yang begitu-begitu, ya terpaksa hanya menghargai. Paling mungkin aja. Istilahnya perjuangan lah saya untuk makan itu. Itu kalau sudah mengenal akan ngerti gitu kan. Oh dia gak suka ini. Betul saudara? Memahami. Dan Tuhan, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Dan dikatakan, kenali Tuhan, pahami Tuhan. Tuhan sangat suka jujur. Ayo kita jujur kepada Tuhan. Jujurnya itu seperti ini. Tuhan, aku sudah berkali-kali Tuhan berusaha pengen lepas dari ini, tapi kok muncul lagi. Misalnya contoh, kadang-kadang itu ya ini saya sendiri ya saudara. Saya sendiri pernah dulu waktu masih sekolah membaca suatu novel. Dan novel itu seru banget. Dan seru tapi ada di dalamnya itu ya rodo-rodo gimana gitu ya. Dan itu sering muncul Tuhan, ini kok muncul lagi gitu. Terus dan saya tahu itu kalau muncul kayak ya itu tadi yang dia bilang, yang yang teman saya tadi ngomong nggak punya kekuatan untuk melawan. Saya bilang Tuhan ini kok muncul lagi. Terus bagaimana caranya? Itu nggak tiba-tiba saudara. Dengan setiap hari yaitu munculnya sih memang udah lama gitu ya. Ini soalnya cuma cerita. Betapa padahal baca itu cuman sekali tapi munculnya berkali-kali karena seru novel. Dan itu waktu itu karena saking serunya, jadi ini di sini tuh terekam.
Nah terekam, dan saya cuman gini, Tuhan tolonglah Tuhan, ini dicabut dalam nama Yesus, cabut Tuhan, cabut, dibersihkan. Dan Tuhan cuman ngajari gini, urapi dengan katakan bahwa darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyucikan. Jadi betapa berbahayanya kalau sesuatu yang tidak baik itu terus nempel dalam hidup kita. Dan Tuhan itu tahu, betul? Di dalam Mazmur 139 dikatakan, sebelum kita, maksudnya tuh apapun yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya. Jadi saat ini pun Tuhan lagi ngeliatin kita semua nih. Dilihatin satu-satu. Adakah iman di dalam diri kita? Bisa kelihatan. Yang respon, yang bagaimana, bisa kelihatan. Nah, berbahagialah orang yang memahami dan mengenal Tuhan. Jadi bukan karena kita kaya, bukan karena kita pinter, bukan karena apapun, tapi marilah kita hari ini merenungkan, aku mau Tuhan mengenalmu dengan benar, bahkan memahami, ngerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Ya, itu aja. Satu ayat lagi nih, ternyata masih ada. Ibrani 5 ayat 13. Ibrani 5:13. Satu lagi. Tolong dimunculkan. Nah. 1, 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, saudara, hari ini Tuhan sedang berkata, kalau tidak memahami ajaran kebenaran, berarti dia adalah anak kecil. Hari ini mari kita dewasa di dalam Tuhan. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil seperti Yoel dan Samuel, dia harus selalu ngedot susu, betul? Tuhan sedang memberi saat ini pesan buat kita. Kita harus dewasa. Kita harus betul-betul mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Enggak ada lagi cengeng-cengengan. Dimarahi tidak lagi berontak, tidak lagi marah gitu. Ya. Amin. Oke. Sampai di sini ada yang mau kesaksian sebelum kita tutup? Siapa yang mau kesaksian? Helen mau kesaksian? Bu Rini mau kesaksian? Boleh? Oh belum. Mungkin Rini Seragen mau? Oh belum. Oke, kita berdoa supaya tanggal 5 dan 6 ini menjadi api kegerakan buat kota kita. Ya. Kalau Bu Iin datang ke kota kita, saya percaya ya banyak hamba-hamba Tuhan yang dikirim hari-hari ini ke kota kita. Tuhan sedang berurusan dengan kota kita, karena memang kota kita ini menjadi barometer buat bangsa kita. Jadi hari ini kita berdoa supaya kita benar-benar bukan lagi seperti firman Tuhan tadi katakan, anak kecil. Atau Bapak mau nambah? Oh enggak. Jadi kita bukan seperti anak kecil lagi. Kita benar-benar menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa.